Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tadi bukan bisik-bisik. Ada yang baru ya, Bun. Oke, dan seperti biasa pagi hari ini kita kalau ada yang baru ya. Betul kita dong. lihat. Barunya apa, Papi? Oh ya, barunya banyak berita-berita dan juga bintang tamu dan semua yang terjadi di sini. Betul itu amat. Banyak, jadi banyak talk show dimanapun, cuman banyak hal-hal yang baru dan lebih menyentuh, lebih dalam, lebih deep semua ada di sini. Kalau ngomongin asal berita dan artikel serta bintang tamu di Bukan Bisik memang banyak banget yang baru. Tapi Ya. mukanya Papi nggak baru-baru. Yang itu aja. Iya, karena muka gue justru yang justru muka rezeki di sini. Bukan Betul. lagi, nggak apa-apa. Gue mukanya jelek-jelek ini begini justru aja. banyak yang iri sama muka gue karena jelek. Gak ada yang bilang jelek, Pi. Gak ada yang bilang jelek, tapi muka lo nggak berubah-berubah. Berubah kayak Oh, Power iya, Power iya, Rangers. iya. Tapi nih ngomong-ngomong yang baru, Ya. ngomong-ngomong yang baru, nih bahas Ya. ini ngerjain Amanda pas kemarin ulang tahun. Coba. Biar Ya. lu main sampai Amanda nangis Kenapa? sampai Oh iya. Lu apain sih anak orang? Surprise. surprise. Kan dia ulang Gue tahun, ngomongnya momen beneran setahun surprise. sekali, nggak masalah kan? Sampai Amanda ngapus foto lo, Bukan lagi. unfollow lo. Tuh kenapa sih lo bikin nangis? Itu gue kerjain di hari H, di hari H sebelum Gimana sih di hari ceritanya? H. Hah? Ceritanya panjang, Ya. jadi gue bikin Ya. sedikit konflik, Ya. seru-seruan, dan akhirnya dia kesel banget. ada- Dia kan mana tahu ada kalau gue tuh konflik nggak pernah seru? marah. Kenapa? Ya. Mana ada konflik seru? Enggak, kalau bagi gue Konflik ya seru lah. Tahun mah. Karena Manda berpikir gue tuh Ya. nggak pernah marah dan akhirnya Ya. gue marah, dia Ya, makin ya. panik, akhirnya dia tambah marah gitu. Terus lo bikin marahnya gimana waktu itu? Seru, pokoknya seru-seruan aja. Gitu. Tuh, ya gimana bikin marahnya? Ya cukup gua sama Amanda aja yang tahu. Oh iya. Tapi sekarang ada lagi nggak foto lu di IG-nya Amanda? Nggak tahu, ada. Masih ada Balik yakin? lagi. Ada. Coba Balikin lihat. lagi. Coba lihat. Ada. Oh, dia Foto lu di IG Amanda dihapus. Ya. Foto Amanda di IG lu masih ada? masih ada. Oh, sekarang Amanda IG-nya ada nggak foto lo? Ada. Mana coba buka? Soalnya kan dia diarsip Lu kan jangan ada ngomong 5 mulu, orang. jangan ngomong 5 mulu. orang 5 Mana? foto gua. Gua Ses, bilang Amanda. yang 3 jangan ditampilin, gua jelek banget, so cool, padahal jelek. Gua bilang Amanda Manopo, saya cari. Kayaknya kalau Billy masih cinta, Amandanya udah nggak cinta lagi deh sama lu. Tuh, Ya. mana? Lihat Nggak mana? ada. Ada nggak? Ya nggak sih, Mo? ada. Oh ada. 2 biji, Ya, 3 dua. biji nggak gua suruh naikin karena muka gua jelek banget. Oke. Nah, Pengen sekarang cakep ya. aja. Oke, dan besok kita akan undang Amanda Manopo ke sini ya, besok Bener ya. ya, Bill? Oke. Ya. Yes. Nah, ini ada artikel yang perlu kita lihat dulu. Ya. Berikut ini coba kita lihat. Barbuk cek. Marah. Barbuk cek. Sih, apa nih? Giselle konsultasi ke Hotman Paris. Ponselnya hilang 3 tahun lalu dan ada yang sudah dihapus nongol kembali. Ulala. Wow. Apa nih? Jadi kalau versi Hotman Paris ketika gue baca artikel dan baca infotainment di televisi, jadi Hotman Paris Lihat menyatakan, infotainment baca, lihat. lihat maksudnya, dia tetap aja kan di situ ada artikel yang mau gue dibaca. baca. Ya, benar. Terus. Bener ya. Ya. Apa? Jadi Bang Hotman menjelaskan katanya pihak G handphonenya tuh hilang 3 Ya. tahun yang lalu, Ya. tapi nggak tahu lah sangkut pautnya sama yang itu gue nggak ngerti. Ya. Pokoknya Berarti versi ada Hotman. indikasi videonya benar atau gimana? Nggak tahu, Bang Hotman juga tidak menjelaskan secara 3 tahun detail. lalu gitu. tuh berarti 2017 kali ya. Ya 2017 lah. Iya. Betul. Waktu handphone gue hilang juga mah 2 tahun lalu. Itu ada foto kita mah. Foto siapa? Foto kita berdua sama video kita. Kita siapa lu? Ayo, kita sama siapa? Yang waktu kita itu mah. Siapa? Sama mama. Iya. Lagi masak Lagi di dapur. masak. Oh lagi masak ya. Ya kan, ya itu kan masa kan. Oh yang lo kepanasan. Iya. Yang Gue ada video mama yang di jalan tol. Jangan sok. dia lagi ditilang polisi ya? Ini Ya, ditilang Ya, polisi ditilang ya? polisi. Ya Allah. Maaf ya Pak Polisi, nggak Oke, lagi-lagi. Nah, tapi ada yang lucu juga nih, yang ada yang lagi debat pilkada Bocil tuh salah gitu ketawa. ngomong nih, lihat nih. Emang Coba, iya, Dot. coba like bareng. Coba. Tapi ya kalau kayak gitu tuh emang maksudnya gini. Iya Kalau sih. rakyatnya susah, dia juga masa sih rakyatnya suruh susah. Tapi kalau gue
nggak apa-apa bilangnya rakyat yang susah. Jadi ketika pejabatnya senang dan punya ada kaya raya, bahagia, dia bisa menyenangkan rakyatnya. Ini sih masalah ini doang sih, masalah komunikasi aja. Tadi kan, karena kan pertanyaan pengen cepet Cepat, kan. Ya mungkin dia nyampainya kan beda, jadi dia pengen cepet. Betul. Ya, Kadang-kadang maksudnya pasti para bukan penonton, begitu. Iyalah. penonton sosial media, Maksud- televisi ngambil berita itu mentah-mentah. Iya. Kita kan nggak tahu apa yang dimaksud dengan Dan apa yang Pasti terjadi maksudnya pada kan yang- bukan begitu. Iya. nggak mungkin dia. Orang mungkin udah berpikir, wah ini nih nggak bener, wah ini aneh. Salah ngomong doang. Jangan langsung ngejudge seseorang yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman kalau misalnya lo tuh ditanya begitu terus keceplosan, lo ngelesnya gimana? Itu rakyat yang susah. Tapi gue punya jawaban. Iya. Ketika gue senang, ketika gue punya, gue akan menyenangkan dan membuat bahagia rakyat yang lagi susah. Agar ya susah jadi Bahagia. Betul. Iya benar. Ya udah kalau begitu kita Ada lagi, undang, Papi? ini adalah pasangan suami istri yang sudah hidup selama 250 tahun. Oh, Banyak bumi banget kali ya, lama ya. Ya. Tapi pasangan ini lagi mesra-mesranya, Pak. Pasangan harmonis yang selalu bersama Ya, ketika benar. istrinya bekerja. Pasangan ini nggak cuma harmonis juga. Tapi Pasangan kota gitu. Harmoni itu mah ya. Jawab. apa? Langsung aja kita panggil ini dia, Mami Nunung dan, Mas Ian. Nyelip. Apa kabar sih, Bu? Udah lama banget loh nggak ketemu. Apa kabar? Mami Nunung, Mas Kenapa Ian. musiknya harus pakai musik kayak gini? Emang harusnya gimana? Trauma ya? Mengingatkan masa lalu. Mana sih, Mak? Dadadadadada. Oh iya. Mas Ian, mohon maaf di tengah boleh? Sini, Mak? sini, Mam. Oke. Terus, Mam, gimana nih Apa? berdua? Kita 2 tahun nggak ketemu ya? Bisa aja Iis. Mbak Nunung ya, Iya, kita Mas. punya barbuk cek dulu nih, coba kita lihat, cekidot. Barbuk cek. Nah, jadi tulang punggung keluarga besar, Mami Nunung tiap minggu transfer uang. Kemana? Ya ke keluarga lah. Ke keluarga, ke anak-anak. Dan memang tuh setiap hari Sabtu kita harus transfer. Oh, jadi Transfer ya. Ada beberapa keluarga Kasih uang ininya mingguan. Ya, Itu berapa anggota keluarga Mbak yang dibiayai Mbak? ada berapa ya? Kurang lebih 20.500 per keluarga mungkin? Itu mah kayaknya kelurahan. ya? orang. 20 orang ya. yang masih Banyak harus banget loh, dibantu. Mam. Oh, luar biasa dong. Banyak Anak, banget loh. terus Anak cucu, Anak, ponakan. cucu, ponakan, adik. adik. Mak Nunung nggak pernah transfer Billy, katanya Mak Nunung nganggap Billy sebagai anak. Gimana? Ya nggak lu juga kali Bil, anaknya dia yang ini juga masih butuh. Lu mah dikasih transfer, lu kasih cewek, males kan? Iya nggak, Mam? Mama. Billy mah uangnya udah nggak berseri. Apalagi. Tapi Mbak Nunung juga ngangkat anak kan ya? Iya, Ada iya. berapa anak yang diangkat? Awalnya tuh 13. Itu nggak berat yang ngangkat anaknya? Bukan ngangkat diangkat di Diangkat. Oh, iya. Kalau masih kecil dulu diangkat-angkat. Sekarang kan udah pada kuliah. 13 bisa. anak. 13, tapi 13 mereka anak, tinggal, Pak. mereka tinggal sama Mbak Nunung atau mereka di Mulai keluarganya? dari kecil mah tinggal sama aku, Ah. terus udah gede-gede sekarang kan ada yang kuliah di Solo, ada yang kuliah di Jakarta, ada yang kuliah di Ih, berkah tahu si Mami nih ya, luar biasa. berkah luar biasa banget. Yang Anaknya sendiri aja, apa namanya, ada berapa banyak? Aku 4. Mas Anak-anak Ian? kandung 4. Ya, Ya. tapi yang angkat 9. Anak jadi 13. Semua tinggal sama Mami Nunung dulu tuh. Dulu nggak waktu kecilnya tinggal sama aku. Kayak panti asuhan ya, Bu? Iya. Mami Nunung, waktu kemarin maaf nih waktu sempat ditahan gitu ya. Maksudnya kena kasus kemarin itu yang biayain keluarga Mereka siapa? Ya aku, Kita. tetap kita. Ya, Ya, alhamdulillahnya sih kita masih punya tabungannya ya untuk dalam jangka waktu yang enggak ya waktu yang lumayan panjang ya gitu. Alhamdulillah sih kami Tercover. masih bisa Habis tercover. Ya dibilang habis ya. Habis. nggak mau. Mau nggak mau. Karena kan 9 bulan sama sekali kita nggak ada pemasukan gitu. Tapi jumlah transferannya podo, sama. Ya sama, tetap sama. Tetap Dan sama. kebutuhan kan bukan hanya Semakin transferan, meningkat. semakin meningkat. Iya. Kadang-kadang kan Lama-kelamaan. yang tak terduga ada yang sakit, ada yang tiba-tiba butuh uang buat Dan itu sekolah, buat itu kuliah. semuanya ke Mami. Iya, Maksudnya iya. oke lah kalau yang anak-anak ini. Ada nggak yang mereka yang Mami angkat itu sudah sekarang udah bekerja? Belum. Masih Semuanya kuliah. masih kuliah. Ya, Masih pada- kuliah. Ya Allah sehat ya, Mam. Alhamdulillah. Biar Ini juga ada artikel lagi kita baca dulu ya. Cerita Nunung pakai narkoba harta habis hingga rumah tangga berantakan. Separah apa?
pada saat itu? Sampai jual rumah kah atau sampai jual barang? Mami? Parah sih. Untuk hubungan rumah tangga kita hampir ya sudah fatal ya karena memang Oh, antara Mas Ian dengan Mbak Nunung ya juga sempat ya nggak karena harmonis? Ya, sempat nggak harmonis. suamiku sempet Karena stres kali ya. talak. Mam Ya memang Oh, sempat orang nalak? Pengaruh narkoba sih. kalau Hah? narkoba kan Pengaruh memang ke jahat narkoba. banget ya Iya. kan. Nalaknya pas lagi di rehab itu? Enggak. Enggak. Pas kita Pas lagi Belum lagi di- asik-asiknya aja. Tinggi. Oh lagi sebelum justru waktu sebelum belum tangkap. ketangkap malah. Oh, itulah ya. Jadi apa sih, Mam? Finansial pasti berantakan, pastilah. Sampai jual rumah benar pada saat itu? Oh enggak sih. belum. Nah itu isu ya. Jual rumah itu di saat kita sudah di dalam kebutuhan Masih adik-adik, tetap semua ada. keluarga kan Iya. harus Bukan dipenuhi. rumah tanah. Tanah, rumah. Billy juga lagi mau jual tanah tuh 2x1. 2x1 kecil banget dong. Mam, ketika Mami terpuruk ada di dalam sampai menjual tanah, ada teman-teman artis yang ngebantu Mami Iya. nggak? Kasih support Support aja. aja mereka, bentuknya support aja. Oh, sekarang. karena kalau apa namanya secara finansial mah Mami masih ada sih, ya. masih bisa. Ya buktinya sampai kita keluar juga masih aman-aman aja ya. Ya. Alhamdulillah Maksudnya nggak kerjaan sampai juga. merepotkan orang luar, nggak sampai minjem-minjem ke sono-sono gitu sih enggak. Nah, Berarti Mami ini perlu dicontoh, Ya, rajin ya. menabung. Sekian bulan gak kerja, jangan baru sebulan Ya, kerja. karena kalau- lu udah minjem-minjem, baru sebulan gak kerja, lu udah minjem-minjem. Mami tuh berbulan-bulan dia diem santai. Maaf. Ya, orang tua Soalnya orang pagi-pagi udah seperti ngomel kita, aja. kita ini kan nggak ada pensiun kan. Kalau nggak memang kita dari awal Rajin nabung ya, Mam. Ya, benar. Iya benar. Tapi Mak, tadi kan Mama Nunung sempat nyinggung soal pernikahan. Nah, ketika waktu di masa masih memakai barang tersebut kan rumah tangga kan sempat katanya kan. Waduh. Berantakan, sempat Nah, kalau talak ngomongin juga rumah ya. tangga sebenarnya untuk sampai detik ini rumah tangga udah berapa lama sih sama Mas Ian? Udah 10. 10. Alhamdulillah. Sorry 8 tahun. Kita 2012 menikah. 2020. Tapi kenalnya udah 2009 ya, akhir ya. Iya. Nah Jadi udah. waktu berantakan itu kan rujuk lagi akhirnya tuh. Rujuk waktu lagi di Nggak rehab. sempet cerai dong. Enggak, Nggak sempet. Sebelum dan sebelum kita memang secara jauh. agama aku ditalak sama suami Ya, ya. gitu kan. Karena memang aku tiap hari minta cerai, udah bangun tidur pokoknya aku cerai. Itu akibat Bangun narkoba tidur, tuh Mbak ya. iya. Nah tuh bahayanya narkoba Jadi, tuh. ya lama-lama dia juga pikirannya juga lagi Lagi kalut. nggak normal ya, kita sama-sama nggak normal jadi kayak sumpah itu tiap hari sumpah-sumpahan kayak gitu Iya. tuh udah nggak Curiga, suzon pasti iya, kan. jadi Udah nggak jelas ya, parno. Mak? Udah nggak jelas ya? Iya nggak jelas gitu Nah, loh. sekarang yang Mami sama Mas Ian rasain setelah udah terbebas dari barang haram tersebut, apa yang dirasain? Lebih nyaman kah? Ya Lebih seperti semula nyaman kita begini. kita Lebih ketemu enak. masih sama-sama sehat ya, bisa berpikir normal Sehat, dan iya. sama keluarga juga deket, jadi ya nggak berantakan, bangun tidur ya sehat, apa yang mau kita kerjakan apa ya hidup sehat lah. Ya ternyata emang Normal. yang orang bilang kalau itu adalah kesenangan sesaat, bener ya? Ya Betul. Pada saat itu doang. habis itu Yang mah rujuk hancur. lagi tuh, harus siapa yang akhirnya minta buat bayikan tuh? Iya. Mas Ian apa Mbak Nunung yang rayu-rayu? jadi gini, pas pada saat secara agama aku udah pisah Ya, sama ya, suamiku. Nah, ya. akhirnya kan kita mau Ya. menuju ke secara hukumnya. Ya. Aku udah panggil pengacara. Wus, pengacaranya Ya. siapa nih? Ada. Ada. Ya. Udah panggil pengacara, udah hari Sabtu itu aku dikabarin, Mbak, gimana udah dipikir bener, ya udah hari Senin berkas saya naikin gitu kan. Terus hari Minggu dia nangis-nangis. Oh Mas Untung aja. Ian, coba reka adegan. Ini hari Minggu ya set. Gimana? Iya. Nangis-nangis? Dia nangis. Tolong jangan cabut dulu berkasnya cabut terus. Kenapa Ya tuh? namanya kita sama-sama orang saya begini ingin gimana sih? mempertahankan rumah tangga. Iya. Ya akhirnya Coba nangis-nangis gimana coba Mas Ian coba. Nangis Reka adegan. enggak deh kayaknya. Coba set lagi set. Action. Sayang, jangan diterusin. Kita kan punya ikrar dari awal. Kita sudah menikah sampai akhir hayat kita. Untuk apa? Kalau cuman selesai dengan begini aja. Tolong ya. sumpah kamu masih cinta sama aku. Oh pada gitu gitu ya. Drama banget gak ini berdua ya? Mas Ian bilang apa? Mastiin lagi. Dan itu ngomongnya di mana? Di stasiun Gambir. Emang mau kemana mau pulang kampus ya? Ya, Kan lagi mau ke Solo. rombongan ke Solo gitu loh. Tapi
tapi Mami sama Mas Ian pergi ke Gambir, Mas Tadinya Ian dia nggak ikut, mau aku tinggal gitu loh. Akhirnya nyusul. Terus akhirnya kamu ikut kan itu nyari. Gak bayar karcis, Mbak? Nyusul, Gak bayar karcis. Di situ terus aku telepon sama pengacaraku, Mas tolong dipending dulu hari Senin jangan. Gak jadi. Ya memang pengacaranya juga ini karena sering banget aku ngomong kayak gitu. Telepon pengacara malam-malam, aku mau cerai Mas gini. Udah sampai pengacaranya itu Mikir. Bener nggak sih? Jangan-jangan ini gimmick. Kayak permainan gitu loh. Suruh cabut. Yang hari itu, Mas cabut dulu. Gimana sih Mbak? Ya udah pokoknya cabut, jangan dimasukin dulu. Hari Senin jangan dimasukin berkasnya dulu. Aku bilang gitu. Nah akhirnya Iya. nggak jadi kan, secara hukum nggak jadi. Terus, nah sama keluargaku dikumpulin. Adik-adikku, kakak-kakak aku masih ada almarhumah ibu. Kamu tuh gimana sih rumah tangga kok dibuat main-mainan kayak gitu? Kan aku udah bilang aku udah ditalak Ian gini. Dan akhirnya ditanya, kamu masih cinta sama Ian? Ya masih, aku bilang gitu. Ian, saya mempertahankan Bu. Nah akhirnya karena orang Jawa kalau udah ditalak itu kan harus menikah lagi. Iya. Menikah lagi akhirnya. Walaupun banyak sih yang ngomong secara agama, kalau laki-laki, kita dua-duanya kan sama-sama nggak sadar ya waktu itu mengucapkan kata-kata itu sebetulnya sih nggak masalah gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa kita harus nurut sama orang tua. Kalau orang tua kamu harus tetap nikah lagi. Akhirnya menikah lagi. Menikah lagi. Pengacaranya kasihan ya. Dan sampai saat ini. Harusnya Mbak Nunung bilang ke pengacaranya, selamat Anda kena prank. Kamu Kamera berdosa ada di sini, sekali, ada di kameranya udah aku taruh situ gitu. Nah, Tapi kalau talak gimana? Kenapa, Bil? Kalau talak itu Mas Ian ngomong apa sih? Talak gitu. Ya, talak, talak. talak Pak Pondo, apa Ya talak? udah ya, Talak dong. umpamanya Mbak Nunung marah-marah nih. Gini nih. Ya udah deh, saya talak kamu. Itu kalau laki-laki yang ngucap tuh nalak. Talak, Tapi itu kalau nggak perempuan boleh sembarangan. sekian Gak boleh puluh- sembarangan. Ya, Kalau aku bilang ke laki-laki- mama, aku talak kamu. Yang Kan nggak gua bukan peduli, bini orang lu. ngaruh. Nah, pertanyaannya benarkah pada saat itu Mbak Nunung kekurangan uang sampai akhirnya Mbak Nunung nekat melakukan perbuatan terlarang sampai mencuri atau nekat mencuri jam tangan mewah seorang artis? Aduh. Benar apa tidak? Serem banget. Siapa tidak dulu? Jawab nanti. Setelah ini ya, tetap dibuka bisik-bisik. Sabar ya, Bun. Oke, kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Kita masuk ke game siapakah yang... Tanda tanya banyak. Jadi di game siapakah yang ini, jadi kita akan menanyakan siapakah di antara kalian berdua yang paling apa gitu misalnya kan. Nanti kalau misalnya, ini jadi Mbak Nunung memegang sepatu Mas Ian dan juga sepatu Mbak Nunung. Begitu pula Mas Ian memegang sepatu Mas Ian sendiri dan juga Sandal Mbak Nunung. Mbak Nunung. Jadi kalau nanti saya misalnya tanya gini, siapakah di antara kalian berdua yang paling rakus makannya misalnya gitu kan. Kalau menurut Mbak Nunung yang paling rakus adalah Mbak Nunung angkat sepatu sendiri. Kalau menurut Mbak Nunung yang paling rakus adalah Mas Ian, angkat sepatu Mas Ian. Begitu pula sebaliknya Mas Ian ya. Siap. Nih kita harus kasih tahu penonton dulu nih, sepatu Mbak Nunung mana, Mas Rian mana. Ya masa Nih, sepatu. ini Mbak Nunung nih, sepatu Mbak Nunung ini. Ya salah kebalik, Mas Rian. balik, Wil. Gimana sih? Satu balik ya. Itu ya. Balik ya. Ini Wil. gue tuh saking sering banget. lo aja yang baca. Si Mami Ya. Nunung pakai sepatu ini Lu kalau baca yang nggak kalau bener ngeliat lu, baru ngasih gua lu, gua ya, kalau ya. ngeliat di Ntar mall, gua yang kena lagi. Gue saking seringnya Mbak Nunung dari dulu pakai sendalnya model kayak gini. Kalau ngeliat sepatu ini kita bilangnya gini, itu sendalnya Mbak Nunung. Iya. Dulu zaman Sri Mulat kan wedges nun. Ember. Oke, Mbak Nunung, Mas Rian. Mas Ian, sorry. Ian. Pertanyaannya, waktu zaman PDKT dulu, siapakah yang naksir duluan? Oh, Siapa yang naksir Siapa yang nasi duluan? duluan? Ada yang naksir. Oh benar-benar. Oh berarti benar. Berdua, berarti benar. Mas Ian. Benar. Bagus. Berikutnya. Sok Pertanyaan cantik berikutnya. Anda, Mbak. Bang dia. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang paling jorok? Alemong. Paling jorok Mas Ayo Mas Ian. Rian. Siapa paling jorok Mas Ian? Saya deh. Ya, Pakai mikir lagi. cocok ya. Jorok banget. Pas jawabannya. Cocok. Next. Kalau tidur siapakah yang oroknya paling kencang? Dua-duanya Oh katanya. dua-duanya. Ya ya.
Kalau gue bisa ngebayangin yang paling kenceng ngoroknya siapa? Siapa? Mak, soalnya asisten gue modelnya kayak Manunung. Enggak, tunggu dulu. Kenceng banget Emang pasti. si Mami tahu kalau Mami ngoroknya kenceng Kata dari... suamiku. Oh gitu. Yang kamu sekarang ngorok lo gitu. Ya, Kenceng lagi gitu. Masa sih aku bilang. Berikutnya. Mana sih? Oh ini. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang paling boros? Nah, benar-benar. Ya sama semua benar. Nunung. Belanjanya di toko berlian ya boros. Next. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang paling sering mengalah? Oh bener deh ya. Suami penyabar. Oh bener lo, cocok lo. Suami Next. penyabar. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang paling galak atau tegas ke anak-anak? Dua-duanya. Si Mas Ian bilang dua-duanya, si Mami bilang Mami. Next. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang paling bisa mendidik anak? Wah benar. Mengakui, si Mami mengakui. Di antara Mas Ian dan Mbak Nunung, siapakah yang suka membantu anak ngerjain PR? Para Isa apa dia sih? Udah ngikut nggak bisa. Udah ini gimana? Habis. Tanya bapak. Di antara Mbak Nunung sama Mas Ian siapa yang paling cemburuan? Ian. Tapi emang, tapi tau nggak dari sekian pertanyaan, Nanti gimana? Emang dia? Emang bener Mas Ian? ya berarti emang Mas Orang Ian, dia sama cewek aja gue nggak cemburu. berarti Ya. si Mami, si Mas Ian emang cintanya Cinta. setengah modar. Sampai nangis-nangis di stasiun Gambir loh ya Ya kan? loh. Kalau Mama Is kan sama Papa yang cemburu sama Mama. Apa-apa lah. Bisa cantik juga. Ya udah, itu sepatunya bisa dibuang Mbak? Oh iya iya. Telepon sih, Mas. Atau bisa dipakai kembali? Tapi dari sekian pertanyaan, hanya satu atau dua aja yang Yang nggak bisa, sama. ya, yang lain Semuanya sama. match, Betul. berarti oke. Ya. Penasaran deh, Kenapa? Bang Jalu yuk. Yuk, kita masuk ke Bang Jalu, Bangku jawab. Galuh! Let's Ini, go! Mam. Bersama Mama Nunung dan Mas Ian, kita akan kulik apakah jujur Siapa dulu? atau enggak. Oh. Saya di Wah nganggulitin Mas Ian barang. sebelahnya Mas Wayan. Oke. Sebelum kita masuk ke Bang Jalu, saya mau nanya Mbak Nunung. Iya. Banyak yang nanya barusan di DM, bener nggak sih Mbak Nunung sempat dituduh maling jam mewah punya artis sampai mau dilaporin ke polisi tuh Mbak? Iya. Itu gimana ceritanya Mbak? Itu bener banget karena urusan sama polisi itu kan nggak enak banget Emang ya. beneran? Iya, tiba-tiba pas aku lagi selesai syuting ditanya masalah jam gitu loh. Jam apa? Aku bilang gitu. Jam saya hilang terus. Tadi saya taruh di sini. Loh saya nggak tahu kan saya syuting aku bilang gitu. Tapi kan Mbak Nunung pasti tahu lah ada jam di sini dia gitu. Aku nggak ngerti aku Lah sampai ini anak nggak bawa asisten atau gimana? ya asistenku juga pada nggak tahu gitu loh karena kan ngikutin aku di studio gitu kan terus udah gini-gini aja deh kita ke polisi aja tuh kok sampai polisi bareng tuh Tapi jamnya bener nggak sampai ada di dalam tas Mbak Nunung? ada di tas aku jam itu coba Ya Allah. Terus? yang aku tetep nggak aku nangis sama suamiku pagi piye toh Pak kok sampai kejadiannya kayak gini aku bilang Ini gitu. berapa tahun lalu? Malah baru berapa gitu. bulan yang lalu syuting di itu Heeh. terus kok itu kok ada jam ini piye toh Pak kejadiannya gimana aku bilang gitu Terus? kan tas yang bawa suamiku. Iya. Terus suamiku bilang, aku juga nggak ngerti. Tadi memang tas aku taruh di situ gitu loh. Nggak taunya? Taunya Prank. Di prank uya-uya. Ya, Tahu banget gue nanya. Uya. Di rumah Uya. Kesel banget gue nanya. Kesel deh. Oke. Mbak Nunung cerita kayak orang bener ya. Kena prank nih ya. Kesel banget gue pikir bener loh. Mungkin gak bener. Selamat, kena prank. Di rumah Uya. Oke. Nah gini Mbak Nunung, ini ada api, ini bukan hipnotis sama sekali. Sekali lagi saya tekankan ini bukan hipnotis. Kan kelihatan kan kalau hipnotis tuh orang kan tidur, ini kan nggak tidur ya kan. Tapi sekarang nggak apa-apa, biar nggak ada pemahaman baru aja. Api ini hanya membuat Mbak Nunung menjadi lebih rileks. Tanpa menghilangkan kesadaran Mbak Nunung. Sama sekali tidak menghilangkan
kesadaran, KESADARAN, tidak sama sekali. Ya, jadi cukup jelas Mbak. Api ini hanya membuat Mbak Nunung rileks, merasa hangat, merasa tenang agar Mbak Nunung bisa bercerita sejujur-jujurnya. Kalau pengen jujur aja. Iya. Ya Mbak Nunung, lihat api ini aja. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan. Mbak Nunung, seberapa dekat Mbak Nunung dengan anak-anak Mbak Nunung? Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Iya. Rasanya apa waktu Mbak Nunung kena kasus, jarang dan susah ketemu dengan anak-anak? Oh, sedih banget. Iya. Dan memang pada saat saya menjalani masalah saya itu benar-benar yang tiap hari saya nangis Iya. buat anak-anak, karena kalau ataupun kita pisah sama anak aku udah hal yang biasa, tapi kan ada video call Iya. tiap hari. Kalau waktu saya menjalani masalah itu kan nggak pegang handphone, Iya. nggak bisa komunikasi, jadi ya nangis, tiap hari nangis. Tiap hari Ya nangis. tapi untung di situ kan ada suamiku ya, masih beruntung gitu ada suamiku, kita bareng-bareng menjalani rehab dan suamiku selalu nemenin aku. Walaupun kita tidurnya nggak sama ya, bisa, tapi suamiku tiap hari Datang. berdua gitu. Aku nangis tiap hari, nangis sampai stres, sampai yang bentur-benturin kepala ke tembok Sampai gitu. separah itu? Iya. Suamiku juga kan kalau aku udah nyakitin diri aku gitu, suamiku nangis gitu. Iya. Ya kamu mau bagaimanapun itu tidak menyelesaikan masalah, kata Ya. suamiku. Kita tetap harus Iya. Jalani. menjalani semuanya ini sampai selesai gitu. Ke situ terus sehari 2 hari sampai berapa bulan akhirnya kan kenal banyak di situ kan gitu, dan mereka baik-baik semua, sama di rehab gitu kan. Sharing ya, saling sharing gitu. Terus ya akhirnya kita bisa menjalani semuanya. Ketika menjalani rehab, ada penyesalan nggak? Waduh, kalau penyesalan sih dari awal pertama sih udah. Ya cuman penyesalan itu kan datangnya Selalu pasti belakang ya? belakang gitu. Penyesalan, kecewa, marah, apa-apa itu udah jadi satu gitu. Kenal dari mana narkoba pada saat itu? Mbak? Kalau kita bicara masalah lingkungan, bodoh banget ya. Ya. Kita ini sudah berumur, kok sampai kena lingkungan gitu. Ya. Tapi tetap awalnya pasti Dari ada orang ya orang. gitu loh. Cuman kitanya aja yang bodoh gitu. Sebetulnya kita itu nggak ada masalah, kita rumah tangga kita baik-baik aja. Secara ekonomi, finansial kita juga aku juga masih aktif kerja. Bukan yang aku nganggur gitu kan, masih berjalan baik, nggak ada masalah Ya. sama anak, sama cucu, nggak ada permasalahan, sama keluarga besar juga nggak ada. Kenapa tiba-tiba iseng aja gitu loh, sama suami itu iseng aja. Nah makanya namanya narkoba itu jangan sampai coba-coba deh. Karena kalau udah ini jadi keterusan ya. Nah itu akhirnya kita juga kadang-kadang berpikir kita ini kok, kalau pada saat kita lagi ngobrol gitu, sampai kapan aku bilang gitu. Ya. Terus suamiku bilang, ya udah ya berhenti, dia bilang. Ya. Ya udah stop itu cuma berapa hari. Akhirnya nggak tahu, Mau lagi. mau lagi. Ya akhirnya sampai Jadi itu bahayanya ya, nggak susah buat stop Mbak ya. susah. Mbak, waktu Mbak Nunung pertama kali ditangkap, itu anak-anak nganter? Enggak sih, nggak boleh sih keluarga nganter. Jadi cuman jangka berapa hari baru bisa ketemu anak-anak, bisa ketemu keluarga. Waktu ke tempat rehab diantar? Ke tempat rehab diantar. Bilang apa anak-anak pada saat itu? Ya anak-anak support gitu, Ya. support aku. Terus dia tetap, pokoknya saya anak-anak pada saat saya mau masuk di waktu masih di Polda itu, saya mau masuk di sel ya. Karena aku nggak mau, aku berontak gitu, aku nggak mau di sel, aku nggak mau di sel. Terus kan naik tangga gitu, anak-anakku semua yang ada di Ya. situ. Mama Wonder Woman, dia bilang gitu. Menguatkan. Mama harus kuat, Ma. Ayo, Ma, kita bangga jadi anak-anak Mama. Iya. Dia bilang. Kita nggak malu kok, Ma, kita bangga jadi anak Mama. Ayo, Ma, dia bilang. Aku naik turun lagi gitu. Sampai akhirnya ya bapak-bapak yang ada di situ, ayo Mbak, dia bilang itu. Udah deh anak-anak nggak apa-apa, anak-anak happy, dia bilang. Udah, itu bener-bener yang Berat ya Mbak? berat banget. Aku
Aku masuk di ruangan saya gitu, bener, ya Allah ini mimpi apa enggak sih? Aku masih kayak belum percaya gitu loh. Ya. Ini aku nih mimpi apa beneran gitu. Dengan kan pisah sama suami kan, tempat suami terus. Aku duduk merenung di depan saya gitu, duduk terus ngelihat suamiku gitu. Jadi memang ada bisa lihat-lihatan gitu, dia di lantai atas, aku lantai bawah gitu. Aku nangis. Ya udah, kita jalani aja. Tapi Dari setelah ngejalanin semuanya, ada hikmah, banyak hal nggak yang hikmah yang didapat dari Mbak Nunung sama Mas Rian? Banyak, pastinya banyak banget. Hikmahnya pasti banyak banget gitu. Pembelajaran itu banyak banget yang kita Dan pastinya udah nggak mau nyoba-nyoba lagi kan? udah nggak mau nggak. Jadi sekarang itu untuk mengatasi semuanya itu aku di kamar itu, jadi cucu-cucuku, anak-anakku harus di kamar aku semua. Jadi jangan sampai aku lengah sama suami gitu loh. Karena memang bukan Mbak Nunungnya, mungkin badannya Mbak Nunung yang udah nagih ya kali ya. Tapi kan Gimana sih? selama kita direhab kan kita diobati. Diobati secara fisik, secara mental kita kan diobati. Jadi ya sebetulnya udah kembali pulih sih ya. Cuman Ya. alhamdulillah sampai detik ini nggak ada sih rasa Kepengen lagi. ribet itu Ya, nggak ada. alhamdulillah ada hikmah dan pelajarannya. Nah Mbak Nunung, kabarnya salah satu keterpurukan ekonomi Mbak Nunung karena sering belanja online, betul atau tidak Mbak? Oh ya, Ya. hancurnya itu karena aku pada saat make itu aku bener-bener online perhiasan. Oh ya, Satu hari tuh bisa 6 toko perhiasan. Oh ya? itu sadar nggak belanjanya? Ya sadar nggak sadar Nafsu gitu loh. kali ya? Karena kalau sekarang ini aku hidup normal, aku hidup sehat. Mikir. Nggak pernah online kayak gitu. Kalau rasa pingin aja jarang banget gitu loh. Jadi sekarang kan masih bisa mikir, oh aku pengen beli ini, ya aku pengen beli ini ada barang baru gitu. Yuk nonton gitu kan. Dan suamiku bilang mikir dulu sekarang gitu. Kita kan ngawalin lagi kan, hidup ini kan udah ngawalin lagi Ya. gitu. Jadi kalau dulu udah nggak bisa Nggak bisa dilarang. Tapi Ya. kalau misalkan memang dulu beli online, tapi kan itu kan barang-barang yang bisa dijual kembali kan, kayak berlian atau perhiasan. aku simpen aja tanya. Cuma penuh banget gitu. Sekarang masih sering belanja online ya? Nggak pernah. Nah, Mas Ian yakin Mbak Nunung nggak belanja online lagi? Sudah enggak. Nah, tapi permasalahannya ada paket buat Mbak Nunung yang mungkin nggak tahu Mas Ian tahu apa enggak dan diantar langsung ke sini. Mungkin paketnya bisa datang. Si Mami pesen. Sini mas. Mau antar paket Ini dari ojo ngono ojo. buat Ibu Nunung. Hah? Buat Ibu Nunung. Bu Nunung? Iya. Iya. Kita lagi syuting mas. Nggak pernah online. Tapi Beneran. ini Bu Nunung kan, bener kan? Iya, iya. Tuh, Iya. namanya. Oh iya bener Bu Ibu Nunung, Nunung. studio E7 Trans 7. Iya. Iya. Ini katanya udah nggak pernah pesen paket lagi Mak Nunung. Nggak tahu, saya Maksudnya kan cuma kadang ada. nganterin aja. Bener Mak? Jangan Oh, bohong. banget. Jangan bohong. Aku nggak pernah online. Online apa sekarang? Nggak pernah gitu loh. Mak jangan sembunyi-sembunyi di belakang suami. Bener nggak nih pesanan siapa? Mak kali. Nggak pernah ya. Ini ada tukang online. Iki sopo sih? Oke, silakan dibuka Bang online. Lihat deh. Kan terus. Lagian ya, si Mami emang nggak nge. Aku delok kupingnya aja udah tahu. Ini mohon maaf nih mas, ojek online. Ini kenapa nggak ada isinya enteng banget? Jadi ini adalah anaknya Mami Nunung. Nah, apakah yang dirahasiakan lagi sama Nunung? Ya, setelah ini tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar Bun. Main semua. Hai, kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru ya bun? Dan si Mami nggak tahu dong kalau anak ini anaknya. Mas Bagus, Si gimana Mas sehat, Bagus. Alhamdulillah sehat. Sehat Om. Mas Bagus, waktu penangkapan atau penggerbekan itu Mas Bagus lagi di mana waktu itu Mas? Sama adik-adik? Kebetulan aku hari itu baru banget nyampe Jogja. Ya, Di rumah tuh cuma ada istri ya, sama adik-adikku. iya, iya, iya.
itu aku dikabarin sama istri, dia telepon nangis-nangis karena posisinya kan lagi hamil. Ya. Aku pikir Ya. mau lahiran atau gimana kan. Ya. Aku juga udah panik di Jogja tuh, aku langsung ternyata dia menjelaskan, ya pulang dulu. Ini ada bapak-bapak dari kepolisian di rumah. Istriku bilang gitu, aku langsung lemes aja udah. Menduga nggak? Pikiranku udah kesana. Emang bagus tahu pada saat itu kalau pada pakai narkoba? Enggak, aku nggak tahu, cuman Nggak sempet feeling gitu dulu? Enggak feeling sama sekali, cuman kalau curiga kamar mama ditutup, sering? tiap malam ditutup, jadi pulang kerja itu bahkan siang pun kadang ditutup, dikunci gitu kan. Biasanya nggak pernah dikunci? Nggak pernah dikunci. Itu Jadi aku udah, sempet ada keanehan waktu itu ya? iya, Terus kamu gimana ngejelasin ke adik-adik kalau mama papa? ya waktu mama dipindahin ke RSKO itu aku ngejelasin ke adik-adik yang pasti nggak langsung bilang kalau mama tuh kena gini. Aku cuman bilang mama lagi berobat, bapak lagi berobat, lagi di rumah sakit. Karena kan yang paling kecil si Bontot kan nanyain kok mama sama bapak nggak pernah di rumah sih udah berapa Yang paling lama kecil ini. berapa sih umurnya? Waktu itu masih 8 tahun ya. Belum tahu pemberitaan lah ya. Belum tahu sama sekali. Gitu. Oke. Dan yang paling tidak bisa menerima pada saat itu siapa? Yang paling nggak bisa nerima Adik-adik. ya pasti semua keluarga nggak bisa nerima. Nenek terutama kan. Ya. Karena aku ternyata sebelum aku tahu dulu tuh ternyata nenek lebih tahu duluan gitu. Nenek? Lebih tahu duluan. Pertama orang yang tahu tuh ibuku. Ibu Orang pertama SMP. yang kasih tahu. Nenek. Nonton di TV. Nonton di TV ya. Ibuku tuh kan pagi itu udah jam 7 itu udah nonton TV. terus Gosip-gosip. tiba-tiba ada, berita itu. Ada sempat kecewa nggak sama mama? Ya kalau kecewa sih enggak, cuman kesel sama diri sendiri aja. Kenapa sih kita nih satu rumah tapi kok Nggak saya sebagai Ya. anak yang paling besar nggak bisa ngawasin orang tua saya sih gitu. Keselnya di situ aja sih. Sekarang mau ngomong apa nih sama mama? Mungkin ada hal mungkin yang ingin disampaikan. ingin disampaikan selama ini pengen ngomong tapi nggak enak gitu. Tapi pengen ngomong ini gitu. Ngomong di sini. Sini. Ya pokoknya Ya. aku sebagai anak yang paling besar mewakili adik-adikku buat mama sama bapak jangan mengulangi hal seperti itu lagi. Jadikan ini sebuah pembelajaran kalau anak-anaknya itu udah besar, udah maksudnya udah tahu nih harus ngejaga orang tuanya seperti apa, jangan sampai nanti ditiru sama anak cucunya kan nggak bagus juga kan gitu. Sayang banget sama mama sama papa ya. Sayang. Coba peluk mamanya, Gus. Mamanya Ini sedih. juga ini kesayangan saya juga. Kesayangan lah keluarga yang luar biasa. Dan Mbak Nunu ada tamu spesial lagi nih, paket ini paket beneran Mbak Nunu. Ya. Ini paket dari, Aku tuh nggak pernah online kok paket melulu. ini Iki perhiasan ono ini paket. perhiasan yang lebih berharga lagi yang Mbak Nunung beli selama ini Mbak. Mana? Ya oke. Paketnya mungkin bisa dikirim? Jangan-jangan si Mami Paket lupa kilatnya. kan kalau ada paket yang belum dikirim, udah bayar tapi belum Paket dikirim. kilatnya di. Nah. Ini tuh anaknya Mbak Nunu yang paling kecil ya. Kok ngasih gitu doang nggak pakai nyium? Cium. Oh, ciumnya susah ada bentengnya. Ini namanya cium pandemi jadi pakai pesil. Ya. Kakak siapa namanya, Kak? Makasih. Kakak siapa namanya? Alma. Kamu umur berapa, Kak? Ih, sama gitu lo ngomongnya lo. Umur 10. Kakak umur berapa, Nak? 10. Hah? 10. 10. Sekarang udah kelas 5 dong ya? Ya. Kelas 5. Berarti kakak anak bontot emang ya? Adek berarti bukan kakak, panggilnya adek. Adik Alma. Manggilnya mama apa nyak? Bunda. Bunda. Lo kok bunda sendiri? Di antara tiga yang beda dia doang manggilnya.
Kenapa pengen manggil bunda nggak mau mama? Hah? Karena udah terbiasa dari kecil ya. Sayang sama Kan bunda. ya, zaman dulu suka dibawa ke tempat syuting nggak sih? Pernah. Kan sampai suka cerita, zaman masih di studio apa sih tuh? Ini ya, Alma ya? Alma suka nyanyi gak sih? Cantik banget loh. Nggak suka nyanyi. Jadi sukanya apa? TikTok. Suka main TikTok. Anaknya Ian ini. Alma, yang suka bantuin bikin PR kan sekarang sekolah online nih, pasti kan butuh bantuan orang tua nih. Lebih ke bunda apa ke ayah manggilnya? Papa. Papa. Bapak. Bapak, lebih siapa yang bantuin kalau ngerjain tugas? Bapak. Biasanya apa yang paling susah pelajaran di sekolah? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Oh, ada Bunda nggak bantuin, Bunda? Bahasa kalau nanya bunda bahasa cowok. Kalau Bunda paling jago tuh bahasa Inggris. Ya? You know what I mean? Yes, no. Yes, no. Mam, tahu nggak sih kalau Alma itu nggak suka, Mbak Nu tahu nggak kalau Alma suka masak? Suka sih kemarin bikin kue, bikin apa? Bikin kotor dapur pokoknya. Emang iya, Masak. Dek suka masak, bikin kue. Akhir-akhir ini rada males nggak tahu ya, habis kena corona. Oh, yang kemarin itu Iya. salah satunya Alma kena juga. Heeh, perubahannya. Alma cita-citanya apa, Ma? Ganti-ganti. Hah? Ganti-ganti. Oh, citanya ganti-ganti. Oh, cita-citanya masih ganti-ganti. Oke, Belum kalau hari ketemu ya? ini cita-citanya lagi pengen jadi apa, Adek? Chef. Oh, pengen jadi chef. Jadi chef. Mama nanti kita Karena doyan lanjut lagi, masak. Ma, ya, Pak Bio ya. Oke, siap. Oke, pastinya tetap di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru Ada nih, yang Bun. sabar, Bun, sabar. Terima kasih banyak Mbak Nunung, Mas Ya. Bagus, De Alma, Mas Ian. Habis atas loh ini. kedatangannya. Mudah-mudahan Ya. apa Udah yang habis loh. sudah nggak berasa kan? banget sih. Nanti main lagi ya Bu. Gak berasa kan, Mbak? Iya dong. Dan semoga apa yang sudah kita obrolan kita ini bisa memberikan tuntunan buat penonton. Dan pelajaran ada Pelajaran, hikmahnya, ya kan? iya. Ya. Ya deh. Yang paling penting buat buat Mas Ian, Ya. buat Bagus, sehat-sehat, Alma, sukses ya. selalu. Amin. Berkah selalu ya. Oke, kalau begitu jangan lupa abis ini nonton Selebritas Siang dan saksikan terus Bukan Bisik-Bisik setiap Senin sampai Jumat jam 10 hanya di Trans. Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Allah.